Nggak akan ada matahari kembar itu. Ini kultur bangsa. Ini batas ujian maksimum dari PDI Perjuangan. Sehingga meskipun rumah PDI, rumah nasionalis Soekarnois, rumah Partai Wong Cilik, ini juga dibakar. Tetapi paling tidak kami bisa mempersembahkan kemenangan 3 kali berturut-turut. Tapi itu kan kader Anda, Mas. Apa yang bisa publik dapatkan dan pelajari dari situasi ini? Ya, kekuasaan kan bisa merubah seseorang. Saya kok berani menyimpulkan dan sepakat dengan banyak orang mengatakan tampaknya problemnya di partai politik memang. Ada banyak kesepakatan-kesepakatan yang harusnya kita lakukan di masa yang lalu. Kita pertahankan, kita jaga dan kita bikin terus-menerus yang pada akhirnya itu menyembelih kita sendiri. Ketika kita tidak mengkritisi pemilu ini, maka ini sama saja membunuh masa depan kita. Saya tiba-tiba ingin berbicara dengan Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Keinginan itu terbangun dari beberapa alasan, dan alasan yang paling utama adalah PDIP kembali menjadi pemenang pemilu. Meskipun turun lebih dari 10 kursi pencapaiannya, tapi tetap menjadi pemenang pemilu. Sebagai politisi saya pengen tahu bagaimana partai PDIP menyikapi semua hal yang terjadi pra pemilu. Hal-hal lain saya rasa akan terungkap nantinya dalam diskusi ini. Sebab berbicara dengan Mas Hasto itu selalu menarik. Mas, thank you ya. Sama-sama. Datang kedua kalinya di sini. Itu tadi pembukaan saya. Pertanyaan pertama aku itu begini. Apa yang Anda mau katakan menyangkut dengan pemilu kali ini? Ya, kalau tadi introduction-nya adalah dikatakan PDI Perjuangan mampu bertahan dan jadi pemenang pemilu 3 kali berturut-turut. Itu memang suatu hal yang menunjukkan bagaimana kami bertahan di tengah berbagai gempuran yang luar biasa. Gempuran secara masif terjadi abuse of power. Dan yang sangat kami sayangkan itu justru dipimpin, dilakukan oleh sosok Presiden Jokowi yang seharusnya menjadi penjaga norma. Penjaga di dalam membangun kultur demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Nah, dari situlah ini batas ujian maksimum dari PDI Perjuangan. Sehingga meskipun rumah PDI, rumah nasionalis Soekarnois, rumah Partai Wong Cilik, ini juga dibakar. Tetapi paling tidak kami bisa mempersembahkan kemenangan 3 kali berturut-turut. Meskipun ya kursi harus turun, tetapi itu sebagai suatu konsekuensi dari suatu sikap menjaga konstitusi. Karena PDI Perjuangan menempuh jalan konstitusi, jalan demokrasi sebagai jati diri dan karakter dari PDI Perjuangan yang ikut berperan penting melalui Ibu Megawati Soekarno Putri dan barisan-barisan Soekarnois saat itu di dalam melawan kekuasaan otoriter Pak Harto. Nah, di sini setidaknya bisa bertahan. Jadi kalau kami simpulkan dari pemilu, ya ini menggambarkan sebagai perpaduan antara pemilu 71 dan pemilu 2009. Karena yang kami hadapi adalah suatu abuse of power itu. Mas, tadi ada kalimat yang sejujurnya saya sudah membayangkan jenengan akan mengatakan itu, tapi tetap saja saya kaget. Membakar rumah PDIP. Dan itu kan banyak bukti. Iya, Andi Wijayanto ketika ketemu dengan Bapak Jokowi kemudian menantang, kalau kalian bisa mengalahkan saya hebat. Targetnya salah satu kan menurunkan suara PDI Perjuangan.
Apakah itu suatu karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin dari suatu negara besar yang mengedepankan nilai etika, moral, dan juga falsafah kehidupan berbangsa yang namanya Pancasila? Tapi itu kan kader Anda, Mas. Apa yang bisa publik dapatkan dan pelajari dari situasi ini? Ya, kekuasaan kan bisa merubah seseorang. Apalagi di dalam berbagai teori kekuasaan dikenal Machiavelli. Dan awalnya kan berangkat dari upaya untuk perpanjangan. Dan kemudian perpanjangan jabatan gagal, kemudian 3 periode. Kami lebih memilih pada jalan konstitusi meskipun implikasinya sangat pahit kalau instrumennya adalah naik kursi. Menang pemilu. Okay. Tapi instrumen yang kami pakai kan menang pemilu penting karena itu tujuan dari sebuah partai politik untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi menang kan kita dibatasi oleh norma, oleh cara-cara yang baik karena kami diajarkan ketika di dalam menang itu kita mengabaikan jati diri, kemudian merusak kultur dari demokrasi. Kami dalam nilai-nilai falsafah yang kami yakini ada yang namanya apes dalam istilah Jawa. Jadi kekuasaan gak akan mendapat manfaat, tidak akan menjadi berkah. Ya contohnya Pak Harto dulu dengan segala cara, bahkan 3 juta nyawa meninggal. Kemudian konsolidasi kekuasaannya luar biasa, bisa bertahan 32 tahun, menumpuk kekayaan luar biasa. Tapi pada akhirnya, apa yang dibawa bagi kemajuan bangsa ini? Dalam konteks pendidikan, dalam konteks research dan inovasi, dalam konteks kedaulatan kita sebagai bangsa, dalam konteks kita mengejar ketertinggalan. Kita malah kalah dengan Korea Selatan, kita kalah dengan Thailand, dengan Singapura. Mas, karena saya berbicara dengan Sekjen PDIP, maka saya ingin menyelesaikan bagian posisi politiknya Pak Jokowi. Karena belum pernah ada pernyataan soal itu. Bahwa apakah dia masih orang PDIP yang dulu Mas Ganjar di sini saya tanya, dia katakan realitasnya dia masih punya KTA PDIP. Tapi karena saya bicara dengan Sekjen, saya mau tanya, per hari ini di benak Anda sebagai Sekjen? Ya secara formal, dan kita ini kan suka formalitas, itu memang beliau ber-KTA. Pak Jokowi pernah menjadi wakil ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Tetapi dalam konteks keputusan-keputusan politiknya, ya saya harus berani mengatakan bahwa sudah jauh dari kultur yang dibangun oleh PDI Perjuangan. Jauh atau masih anggota, Mas? Secara formal masih anggota. Tapi masuk kita memecat presiden yang kebetulan juga anggota dari PDI. Tapi saya tetap tidak mengerti, Mas. Tapi rakyat kan pada akhirnya juga tahu bahwa politik itu dibangun bukan dalam kerangka formalitas adanya KTA, tetapi dari perilakunya, dari keputusan-keputusan yang diambil. Selama ini kami menjadi benteng yang baik. Ketika menghadapi krisis akibat COVID, kami yang terdepan. RU pemilu nggak usah dilakukan perubahan dulu. Kemudian ketika ada RU Cipta Kerja, meskipun secara ideologis itu banyak hal-hal yang bertentangan. Tetapi kita melihat realitas saat itu, siapa yang tidak gemetar menghadapi COVID terhadap kehidupan rakyat, terhadap korban yang setiap hari berjatuhan. Maka kami kan membuka ruang demi kepentingan rakyat bangsa dan negara. Dan kalau situasi normal kita koreksi kembali. Itu kan dukungan yang luar biasa. Sama ketika anak ranting-ranting PAC kami. Rasanya belum hilang lelahnya ketika berjuang untuk pemilu dari wali kota Solo, pilkada DKI, pilpres putaran 1 dan 2. Dan kita bukan menjadi pendukung utama yang merepotkan. Lihat aja dari rekam jejak penempatan jabatan-jabatan strategis. Atau katakanlah dari konteks mendayagunakan sumber negara bagi kepentingan elektoral. Pak Sekjen, Mas Hasto, cara berpikir saya itu dalam hal kesepakatan antara seseorang dengan partai politiknya itu agak tradisional. Makanya saya selalu bertanya soal ini. Saya mendengarkan pernyataan Mas Andi Wijayanto itu pada 3 poin tadi itu. Sejujurnya saya sampai sekarang masih mempertanyakan soal itu.
Tapi masa Mas Andi bohong? Nggak akan kita. Oke, tampaknya Mas Hasto tidak lagi ingin membahas itu terlalu jauh. Kita sekarang masuk. Kita juga move on ke depan di dalam tantangan kehidupan demokrasi ke depan. Betul. Nah, sekarang kita lihat hasil. Hasilnya adalah memang PDIP tetap pemenang pemilu, tetapi berkurang berapa? 11 atau 12 kursi ya? Ya, perkiraan kami kan 112 dari 129. Betul, ya. Sekitar situlah ya. Presentasi juga mengecil. Tapi tetap aja sebagai pemenang. Menurut saya itu sebuah pencapaian yang butuh kajian yang menarik ini, gitu kan. Tetapi ke depan ini ada menarik, Mas, soal posisi Pak Jokowi. Seorang tokoh datang ke tempat saya menawarkan sebuah ide tentang barisan nasional. Kira-kira begitulah, mendekati Malaysia, di mana ada partai pemenang pemilu bersama dengan jaringannya, dengan partai-partainya, dengan partai oposisi. Coba tampilkan. Ini kami ambil dari data hari ini menyangkut dengan manusia angket sih ya. Kita akan bicara soal angket nantinya. Tapi ini posisinya. Tampaknya pada kelompok atau bagian kiri itu diperkirakan ada beberapa partai yang nantinya akan berpindah. Mas Jeffrey di sini mengatakan clear itu. Nasdem dengan PKB itu akan berpindah ke sana. Pada bagian ini saya ingin mendengarkan catatan jenengan soal rencana itu. Sebab banyak hal di situ yang saya pertanyakan. Salah satunya adalah kalau begitu tampaknya akan ada semacam share kekuasaan. Yang satunya adalah presiden terpilih. Katakanlah kalau memang Pak Prabowo nanti dinyatakan sebagai pemenang. Yang kedua itu adalah koordinator dari barisan nasional yang terdiri dari partai-partai itu. Soal apakah partai-partai itu setuju atau tidak nanti kita bahas. Catatan Anda menyangkut itu, Mas? Ya, ini replikasi dari konsolidasi kekuasaan yang dilakukan oleh Orde Baru. Maka ini semakin memperkuat fenomena neo Orde Baru tersebut. Karena saat itu saya membaca buku Pemilu tahun 71 sebagai bentuk intervensi nyata. Memang saat itu dapat dukungan dari Amerika Serikat ketika ABRI digunakan sebagai kekuatan konsolidasi politik yang utama. Dan atas nama stabilitas politik, pembunuhan diizinkan, kekerasan dilakukan. Saat itu kekuatan oposisi itu hanya NU dan PNI, kekuatan yang mengkritisi. Dan ini ditaklukkan dengan segala cara. Nah, kalau sekarang penaklukan itu kan dengan instrumen hukum. Nah, sehingga seseorang tersandera, apalagi pemilu sudah berjalan berkali-kali dengan wataknya yang kapitalistik. Untuk menang pemilu diperlukan resources yang cukup besar sebagai instrumen yang utama. Akibatnya saling menjerat satu sama lain, sehingga dicari dengan seluruh pendekatan hukum selalu ketemu. Ditinjau dari SPJ-nya misalnya nggak beres, proses tender atas proyek-proyek strategis nggak beres, instrumen itulah yang akan dipakai. Dan inilah yang kemudian kalau zaman Orde Baru itu melakukan stabilisasi politik dengan melakukan fusi, Barisan Nasional suatu bentuk fusi. Hanya identitas dari masing-masing partai tetap kekuatan berbadan hukum. Tetapi ketika motif itu adalah bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi resources, bagi-bagi sumber daya negara yang seharusnya untuk rakyat. Lalu nanti kemudian dibagi siapa yang menguasai downstream CPO, siapa yang menguasai downstream batu bara, siapa yang menguasai hilirisasi dari nikel. Itu akan ada potensi-potensi konflik yang sangat luar biasa. Dan di dalam praktek tata pemerintahan nggak akan ada matahari kembar itu. Ini kultur bangsa nggak akan. Jangan sampai nanti ada presiden struktural, ada presiden horizontal. Iya, itu yang saya bayangkan. Yang kemudian menggunakan kekuatan quote and quote barisan nasional atau semacam UMNO itu sebagai alat penekan bagi presiden yang terpilih. Karena asumsi sejak awal mengapa ada muncul perpanjangan jabatan itu kan sama dengan narasi Orde Baru yang
mengatakan akselerasi modernisasi. 25 tahun ke depan, saat itu Pak Ali Murtaba mengatakan seperti itu untuk Indonesia bisa lebih maju dari Jepang. Sekarang sama narasi untuk 2045. Karena untuk 2045 maka harus dikonsolidasikan. Maka harus ada Barisan Nasional yang memimpin adalah Pak Jokowi. Sehingga kemudian presiden yang kita belum tahu itu hanya menjadi alat dengan alasan Indonesia 2045. Ini legitimasi yang dibangun dan alasan-alasan pragmatisme pembangunan yang coba dibangun, bahwa sepertinya bangsa ini betul-betul tergantung pada orang per orang. Karena itulah pernyataan para kelompok-kelompok civil society, termasuk para pakar politik, ya seperti Profesor Lipi yang mengatakan bahwa kita ini pemilik bersama atas Republik, sehingga Republik tidak bisa dikendalikan oleh orang per orang. Ini yang sangat menarik. Ini adalah negara gotong royong yang memiliki suatu cita-cita besar, sehingga konsepsi Barisan Nasional itu di dalam praktek sebagaimana disampaikan oleh Profesor Ikrar Nusa Bakti itu tidak relevan dengan sistem politik, budaya politik kita. Kecuali logika yang mau dipakai adalah logika Machiavelli. Diperlukan kekuatan yang terpusat dan yang lain harus minggir. Nggak perlu kekuatan penyeimbang. Semua direktif lagi persis yang dibayangkan, misalnya itu seperti yang di Tiongkok atau kemudian yang di Rusia. Itu pun itu dibangun dengan suatu mekanisme internal yang sangat mapan. Tapi bagaimana kalau kemudian narasi tentang Barisan Nasional itu mengatakan ini agar kemudian pemerintahan bisa lebih efektif pada tingkat yang lain, misalnya untuk pilkada bisa lebih terukur. Karena ya sama, narasi yang dibangun oleh Orde Baru juga sama. Kita tahu hasilnya. Bahkan dulu kemudian muncul monoloyalitas dengan alasan semua harus berjuang bagi bangsa dan negara. Tapi bangsa dan negara kan pada akhirnya kan elit. Ditentukan oleh elit yang kemudian menutup diri terhadap kritik. Saat ini kan sudah ada yang mencoba bersikap kritis. Pak Ganjar baru berbicara angket saja sudah ada yang mengadukan ke KPK. Kan ini sama, hanya pendekatannya yang berbeda, instrumen yang dipakai berbeda. Maka bagi kami sekarang kalau kita evaluasi secara kritis pemilu 2024 khususnya Pilpres, sekarang ini sudah menyangkut masalah masa depan bangsa untuk menyelamatkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Jangan sampai akhirnya disandera oleh suatu majority power yang dengan berbagai legitimasi yang dibangun, alasan-alasan yang dibangun, tapi ujung-ujungnya juga oligarki. Sama dengan Orde Baru. Saya setuju pada bagian ini, Mas. Setidaknya saya membayangkan PDIP akan menjadi pagar agar kemudian seluruh kekhawatiran jenengan itu ada yang memperjuangkannya, ada yang melakukannya. Lowong Anda pemenang pemilu kok, meskipun memang kursinya berkurang. Pada bagian ini saya masih tetap berada pada isu tadi itu. Berarti PDIP memang telah firm untuk menjadi oposisi. Kalau memang ternyata hasil yang akan diumumkan oleh KPU nanti pada tanggal 20 itu sebangun dengan apa hari ini? Cara pandangnya menurut saya harus diluruskan dulu. Oke. Bahwa segala sesuatunya bukan dari tergantung PDI Perjuangan. Tergantung cara pandang kita terhadap Indonesia masa depan. Apakah kita masih perlu adanya pemilu? Atau kita masih pengen seperti Orde Baru, hasil pemilu sudah diketahui. Pemilu kemarin kalau kita lihat dari pernyataan Muhammad Qodari, kalau kita lihat dari pernyataan para elit-elit partai yang dekat dengan Pak Jokowi, itu tanggal sebelum-sebelumnya sudah mengatakan pasti menang satu putaran. Nah, kita tergantung cara pandangnya. Kalau kita masih ingin pemilu yang berkedaulatan rakyat, itu merupakan suatu wahana bagi rakyat untuk menyampaikan seluruh aspirasi politiknya, konsepsinya masa depan yang harus dijawab oleh partai dan calon presiden wakil presiden. Sekiranya kita masih menganggap itu penting, demokrasi itu penting, the freedom of speech itu penting, ya mari kita bersama-sama bergerak, membangun kesadaran bersama bahwa bangsa ini menghadapi ancaman. Ketika nanti pemilu nggak ada gunanya karena berbagai praktek diterapkan melalui abuse of power, dan kemudian bagaimana penggunaan
APBN, dana rakyat. Yang di dalam konstitusi itu setiap rupiah pun harus dipertanggungjawabkan untuk rakyat. Ini bisa dilakukan automatically adjustment, dipotong semuanya 5% lalu dipakai untuk bansos. Yang punya otoritas bansos itu adalah presiden yang kemudian punya afiliasi kepentingan-kepentingan untuk memenangkan pasangan 02 karena ada anaknya. Nah, ini harus kita lihat secara kritis, secara bersama-sama bahwa ini ancaman bagi demokrasi, ancaman bagi nilai-nilai kehidupan berbangsa. Kita ini bangsa dengan nilai-nilai spiritualitas yang tinggi. Kalau cara-cara ini dibiarkan, buat apa pendidikan budi pekerti? Dan mohon maaf, buat apa kita mengajarkan anak-anak kita nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebaikan, membangun peradaban bagi bangsa dan negara, kalau yang menang adalah mereka yang mengkhianati nilai-nilai demokrasi itu karena ambisi kekuasaan. Kalau yang menang adalah punya rekam jejak yang kurang baik di masa lalu. Ini yang paling bahaya. Sehingga nanti semua jalan pintas. Anda dengan kekuasaan Anda bisa merubah undang-undang. Maka gunakanlah kekuasaan segala cara. Buat anak kamu, buat cucu kamu, semuanya kamu sah untuk gunakan selama itu memenuhi legal formal. Ini kan yang paling berbahaya, tapi kita tidak tahu implikasinya. Sahabat kami bertemu dengan beberapa dubes yang lalu memandang ini sebagai persoalan serius. Kami melihat yang namanya rekayasa hukum di MK bukan kemampuan menggolkan sosok yang seharusnya tidak memenuhi syarat, tetapi kemampuan untuk mengintervensi suatu lembaga yang seharusnya independen dan merdeka. Lalu mereka mengatakan, kalau itu saja bisa diintervensi, siapa yang menjamin investasi kami? Kalau hukum setiap saat di Indonesia bisa berubah oleh intervensi kekuasaan. Ini kan menjadi suatu krisis terhadap supremasi hukum kita. Inilah yang kami perjuangkan. Maka bukan PDI Perjuangan harus di depan bahwa kami mengemban nama demokrasi Indonesia. Bu Mega memiliki suatu legacy di dalam melawan pemerintahan yang otoriter, itu membangun tanggung jawab sejarah bagi PDI Perjuangan terhadap masa depan. Tapi mari kita bersama-sama, jangan pernah menggantungkan bangsa ini pada orang per orang. Ada satu pintu di mana kemudian bisa menjadi alat ukur untuk menguji apa yang jenengan tadi sampaikan. Masih kita perlu pemilu nggak sih? Bernama angket. Sedang diungkapkan ke publik. Per hari ini, Mas, bagaimana rencana itu? Ya, angket ini kan memang hak konstitusional dari DPR. Yang tentu saja agar memiliki legalitas diatur suatu prosedur-prosedur atas hak angket ini. Karena ini sangat serius, implikasinya sangat luas terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang diduga melanggar undang-undang atau konstitusi dan itu berimplikasi banyak terhadap bangsa dan negara. Pemilu itu implikasinya sangat luas. Maka kami ingin tegaskan, hak angket ini bukan hak DPR semata, tetapi juga hak bagi rakyat untuk menjaga kedaulatannya. Agar rakyat jangan direpresentasikan dengan sembako. Agar rakyat jangan dipresentasikan dengan tidak memiliki suatu sikap sehingga intimidasi itu bisa berhasil. Agar rakyat kemudian ya mampu menyampaikan ya seluruh kehendaknya. Dan inilah yang menjadi ancaman kita. Maka angket secara prosedural itu mudah karena kami punya 129 anggota DPR RI. Kemudian cukup tambah satu fraksi. Tetapi yang perlu kita persiapkan adalah kesadaran bersama. Yang tadi membuka suatu pertanyaan, apakah pemilu ke depan masih perlu? Atau jangan-jangan pemilu sudah tahu hasilnya sebelum pemilu dilaksanakan seperti Orde Baru. Itu yang menjadi kritik beberapa pakar dari luar negeri ketika Pak Harto berkuasa. Bagi kami meyakini itu. Maka pergerakan civil society membangun kesadaran bahwa pemilu ini tidak beres, pemilu presiden, pemilu legislatif pun juga. Tapi kita fokuskan kepada pemilu presiden terlebih dahulu. Ini sangat penting untuk dilakukan. Dan bagi kami sudah mempersiapkan itu. Naskah akademik sudah direview oleh beberapa pakar dan nanti akan senafas dengan proses yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Tetapi ini akan mudah sekali menghadapi penghadangan. Berbagai intimidasi sudah dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum tadi. Karena sekarang kan KPK, kepolisian, kejaksaan itu kan sudah di bawah
otoritas eksekutif yang di bawah presiden. Dan ini nyata faktor persoalan di tambang, persoalan kemudian diimpor beras, itu kan tidak pernah diusut. Masalah gula. Nah, tetapi terhadap yang punya kepentingan-kepentingan politik ini sepertinya ada jalan tol. Maka bagi kami, hak angket itu adalah hak konstitusional Dewan, DPR RI yang juga harus di-backup oleh kesadaran rakyat, kesadaran kelompok pro-demokrasi, kesadaran civil society. Nah ini, toh waktunya juga masih ada. Apalagi kalau kita lihat sekarang, anggota legislatif, ini kan masih fokus pada mengamankan dirinya di daerah pemilihannya. Nah sehingga kami akan melihat momentum. Tetapi jelas kami terhadap pemilu yang dalam prakteknya itu adalah sangat manipulatif, perpaduan antara 71 dan 2009, maka kami menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Naskah akademiknya, kemudian pergerakan masyarakat sipilnya, partainya, karena kami pasti akan menghadapi penghadangan. Karena ada pihak yang belum baru dengan ide angket saja, sudah ketakutannya luar biasa. Karena memang ada yang mau ditutupin tadi. Bahkan kemudian, ini di luar kelajiman, kalau katakanlah menang seperti quick count 58%, ngapain dilakukan konsolidasi kekuasaan oleh Pak Jokowi pasca Pilpres? Konsolidasi kekuasaan pasca Pilpres. Padahal Pilpresnya belum selesai. KPU belum menetapkan hasil. Seperti apa konsolidasinya? Ya, misalnya memasukkan Partai Demokrat di dalam bagian dari kekuasaannya. Sehingga dia akan spirit membangun the majority. The majority can do wrong. Ini kan yang mau coba dibangun. Nah ini kemudian berbagai bentuk, ya termasuk skenario-skenario barisan nasional, kemudian digeser isu ke pilkada, di mana isu-isu nepotisme itu semakin telanjang dibahas, yang menguburkan seluruh persoalan-persoalan betapa kita ini selalu mimpi buruk, aktivis itu selalu mimpi buruk, para akademisi itu selalu mimpi buruk ketika bersuara bebas, bersuara kebenaran pada zaman Pak Harto. Ini sepertinya mau ditutup sejarah itu. Civil society sudah bergerak, Mas. Tadi siang pada saat kita ngambil gambar ini, saya hadir di UI di Salemba. Itu beberapa tokoh itu berkumpul di situ banyak sekali. Itu mengeluarkan sebuah komunike. Saya belum bisa menampilkan komunikenya. Tapi secara formal apapun namanya, katakanlah kita bicara soal angket, itu tetap saja bicara tentang kekuatan real yang ada di parlemen. PDIP hari ini, karena kalau diajukan angket berarti kan yang bekerja adalah hasil pemilu 2019. PDIP masih memiliki 129. Penembak-penembak terbaiknya PDIP juga yang tampaknya banyak yang gagal ya. Itu masih bisa bekerja nantinya untuk angket itu. Tapi kalau cuma PDIP sendiri saja kan tidak bisa ya. Maka saya pengen tahu, saya mewakili pikiran publik, saya pengen tahu komunikasi yang Anda lakukan bersama dengan partai-partai itu seperti apa? Setidaknya dari kubu 01 ya. Karena wajar juga sih kalau kita curiga yang mengatakan bahwa tampaknya di situ juga sudah tidak solid. Ada kemungkinan PKB dengan Nasdem itu akan bergeser ke pemerintah. Itu seperti apa, Mas Hasto? Yang dilihat bukan bergesernya, tapi kenapa bergeser. Disitulah instrumen hukum yang dimainkan. Maka ini persis karakter yang dibangun itu adalah sama dengan pemerintahan otoriter zaman Pak Harto. Nah, maka ujian dalam sebuah politik itu adalah menyampaikan suatu sikap meskipun itu menentang arus. Karena kebenaran di dalam politik itu seringkali diuji oleh waktu. Keadilan dan kebenaran tidak datang tiba-tiba. Maka kami tadi bertanya, ini harus dibangun kesadaran dulu apakah masih perlu ada pemilu ke depan atau tidak. Karena sekarang udah banyak yang mengatakan pilkada udah nggak perlu. Semua kan udah mau disetting. Udah mau diatur, direplikasi. Ini kan yang membahayakan. Maka berbicara dengan tentang angket itu sebenarnya juga berbicara tentang suatu nilai-nilai tadi. Apakah kedaulatan rakyat
yang kemudian ditampilkan di dalam setiap pemilu itu masih perlu, atau kita masuk di dalam suatu spirit Machiavelli tadi yang menginginkan demi ambisi kekuasaan segala sesuatunya diatur oleh elit dan rakyat cukup dikasih bansos. Ini kan yang harus kita koreksi. Sebenarnya dengan kekuatan PDI Perjuangan sebesar 128 kursi dan kami punya Mbak Puan sebagai ketua DPR, tentu ikut menjadi suatu penentu di dalam menggolkan hak angket tersebut. Meskipun kalau kita lihat dari upaya mengganjal hak angket itu ranjau-ranjaunya kan begitu banyak yang mencoba untuk ditebar. Dan kemudian dengan mengatakan ya pemilu sudah selesai, PDI harusnya move on, nggak perlu melihat masa lalu. Tapi dengan melihat apa yang terjadi saat ini secara kritis, bukankah kita ingin menyelamatkan masa depan terkait dengan pemilu, terkait dengan nilai-nilai demokrasi, terkait dengan marwah kita sebagai bangsa yang sejak awal menempatkan kedaulatan rakyat itu sebagai aspek terpenting. Karena kita ini kan bangsa ini ada dulu sebelum negara ini ada. Rakyat ini ada dulu sebelum negara ini ada. Negara baru diproklamirkan 17 Agustus 1945. Tapi sebagai bangsa kan sudah ada. Bangsa yang mengandung suatu cita-cita. Saya teringat Bung Akbar ketika saya ke Solo. Saya nggak pernah memperhatikan patung Adi Sumarmo. Tiba-tiba saya perhatikan itu patung Adi Sumarmo, saya berdialog. Usianya masih 25 tahun. Kemudian Halim Perdana Kusuma sekitar 27 tahun, Adi Sucipto. Mengapa mereka punya semangat pengorbanan ya menempuh jalur mati melawan sistem pertahanan udara Belanda yang luar biasa dan mereka tahu akan ditembak. Bahkan pada usia sangat muda. Usia yang sangat muda. Ini kan karena mereka tergerakkan oleh suatu imajinasi bahwa kemerdekaan kita adalah suatu jembatan emas, kata Bung Karno. Jadi negara ini dibangun dengan semangat pengorbanan yang luar biasa. Masa sia-sia? Bu Mega itu ketika mengambil keputusan Prof. Mahfud itu berzikir setiap malam dengan tasbih merah untuk mendapatkan ya suatu penilaian secara jernih. Dan penilaian dari Bu Mega, bangsa ini memerlukan satu tokoh seperti Prof. Mahfud yang akan melakukan reformasi hukum. Karena di Republik ini dari berita Tempo yang namanya dana pengurangan emisi karbon hampir 400 sekian juta itu saja dikorupsi, malah menguntungkan pihak-pihak pengusaha sawit. Jadi kalau suara dikorupsi itu kan sudah mencerminkan suatu kerusakan yang sangat luar biasa dari bangsa ini. Lalu buat apa para pahlawan itu berkorban? Kalau kita nggak meyakini hal yang sama bahwa Republik ini bisa baik, bahwa bangsa Indonesia ini bisa baik oleh pengorbanan para pahlawan bangsa yang lebih memilih persatuan karena cita-cita kemerdekaan, memilih berkorban melalui jalan mati, jalan pengorbanan menjadi kusuma bangsa. Kalau sekarang kita menihilkan seluruh nilai-nilai itu hanya karena ambisi kekuasaan, maka buat saya pribadi meskipun juga menghadapi intimidasi, ya udah kita hadapi sebagai bagian dari catatan sejarah. Sebenarnya secara material itu sendiri, Mas, angket yang tampaknya jenengan yang berada paling depan ya untuk itu ya. Tentu saja kami harus mengamati itu. Anda sekjen gitu ya. Itu sebenarnya sedetil apa dan selengkap apa? Ya itu sangat lengkap. Jadi bukan saya terdepan. Kami membaca suasana kebatinan karena saya berpolitik kan diajarkan, digembleng langsung oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau sosok yang menjaga prinsip jauh lebih penting dan dalam teori-teori manajemen menjaga spirit organisasi, kemudian kultur organisasi atas keyakinan organisasi atas ideologi partai. Itu jauh lebih penting mengatasi berbagai risiko. Kalau yang dulu aja berani menghadapi risiko, masa sekarang kita nggak menghadapi risiko? Paling saya nanti hanya ditekan urusan Harun Masiku, dianggap saya terlibat. Ini kan udah pengadilan udah membuktikan, udah bebas mereka semua masuk penjara. Sepertinya saya bertanggung jawab. Maka saya mengatakan, sekiranya saya karena memperjuangkan apa yang juga menjadi keyakinan Ibu Mega, apa yang menjadi marwah dari para pejuang bangsa, menjadi marwah dari PDI Perjuangan, lalu tiba-tiba harus dikriminalisasi, ya itu mungkin jalan yang harus saya lalui. Tapi secara material, Mas, mohon material berikan siap. Penjelasan kepada penonton kita. Secara material sudah sangat matang, karena sudah melalui beberapa kali revisi. Sekarang
Ada beberapa pakar hukum yang melakukan revisi, Pak Todung Mulya Lubis, kemudian beberapa dalil-dalilnya akan diperkuat, itu nanti akan senafas dengan perjuangan di Mahkamah Konstitusi. Kami tahu bahwa kami akan dihadapkan pada berbagai kepungan, dan ini bukan saya yang di depan. Di sini rakyatlah yang kalau kita lihat yang harus kita jadikan sebagai sumber inspirasi agar kita semua di depan di dalam menjaga nilai-nilai demokrasi ini. Banyak orang sebenarnya yang berpikir dan berharap, terutama pendukung 01 dan 03 itu, rencana awal konsolidasi antar dua tim ini itu terjadi dan juga itu tergambarkan dalam hal rencana angket ini. Kenapa sampai kemudian saya bertanya soal itu? Sebab saya lihat ya, terutama di media sosial saya itu, tampaknya memang mereka berpikir bahwa itu harus jadi. Lah, kalau kemudian ternyata PDIP hanya sendiri atau barangkali ada satu partai lagi, nggak seru kayaknya itu, Mas. Ya maka dibantu dong supaya nggak sendiri. Iya. Dan hari ini kan UI bergerak, UGM bergerak. Ini kan menjadi suatu energi positif. Tapi kalau kita lihat, jangankan dalam kehidupan nyata, di dalam cerita-cerita film yang namanya pejuang itu, ya memang kadang-kadang harus menghadapi kesendirian. Gitu ya. Itu di dalam film-film aja seperti itu. Harus menghadapi jatuh bangun, menghadapi ujian-ujian. Tapi disitulah akan terjadi kristalisasi nilai. Iya. Kenapa sampai saya ingin sedikit membahas soal ini, karena seperti pernyataan banyak tokoh terlontarkan selama proses pemilu itu. Dan saya yakin Mas Hasto itu punya catatan banyak kenapa kemudian pikiran tentang angket itu dilakukan. Contoh misalnya PDIP. Saya pun juga kaget dan heran. Kok bisa Mas Ganjar itu kalah di Jawa Tengah pada angka yang sangat mencolok? Apa yang Anda bisa jelaskan pada bagian ini, Mas? Ya kalau kita lihat, kita petakan kembali. Yang kita hadapi kan kekuasaan. Ya kita masih bersyukur masih bisa bertahan. Partainya bisa menang pemilu 3 kali berturut-turut. Ya kalau kita lihat instrumen negara dipakai. Bahkan kemudian di Sukoharjo, di daerah-daerah Solo Raya, itu setiap kepala desa itu dikasih dana minimum 200 juta. Ditungguin oleh oknum-oknum polisi untuk mencapai target. Dan ini kan sebenarnya juga sudah dipraktekkan pada tahun 2019 saat itu kan jaksa yang dipakai pemilu 2019, Kejaksaan Agung. Jadi ini disempurnakan. 200 juta dia harus mencapai target-target tertentu. Dan kemudian ditambah intimidasi. Elemen penggerak itu mau tidak mau kan elit. Kepala desa, kepala dinas, kemudian kepala daerah. Kepala daerah kami ditekan. Cara nekannya bagaimana? Ada beberapa modus gitu. Misalnya Pak Koster itu di Bali itu mekanisme melalui Dumas, pengaduan masyarakat, karena Pak Koster nggak bisa dikendalikan. Maka dibuat instrumen hukum pengaduan masyarakat, kemudian dipanggil oleh Polda. Lalu ada modus yang Wali Kota Semarang dicari berbagai kelemahannya, banyak sekali. Ada modus juga Wonogiri, Sukoharjo. Kemudian caranya apa? Beberapa kepala dinas diundang dulu. Ada nggak nih yang kontra dengan kepala daerah PDI? Begitu ada yang sedikit kontra, ini dibina. Untuk dicari informasi kelemahan kepala daerah itu apa. Karena ini pemilu elektoral, pemilu langsung. Kepala daerah pasti ketika berkampanye untuk menangkan dirinya, itu kan di-backup oleh berbagai kekuatan. Wajar dong kita diajarkan utang budi di situ. Nah inilah kemudian mengandung titik-titik lemah ketika upaya membalas budi terhadap mereka-mereka yang membantu, yang saya sebut sebagai investor-investor politik tadi. Seringkali titik lemahnya di situ. Inilah yang bisa dipakai oleh suatu instrumen hukum. Lalu kepala desanya sudah dikontrol, bahkan dikasih duit nih. Karena enak sekali Pak. Lu mau ikut, lu senang karena kita kasih duit, tapi dengan target, atau lu nggak ikut, lu masuk penjara.
Ini kan secara nyata dilakukan di Karanganyar, di Jawa Timur, dan bahkan kami melakukan survei itu menunjukkan bagaimana penyalahgunaan instrumen-instrumen negara yang seharusnya netral. Lalu ada bansos. Berapa jumlah bansos dibagi, nilai bansos ya dibagi dengan jumlah rakyat yang menerima. Itu kan menjadi arena bancakan bersama juga. Kami menemukan ada bansos yang dibagi ke partai-partai yang dekat dengan dan menjadi pendukung 02. Jadi ketika seluruh instrumen itu dimainkan, dan terakhir ketika hasil exit poll Ganjar Mahfud itu mendapatkan preferensi tertinggi di luar negeri, maka kemudian dilakukan operasi politik. Kalau di Kalimantan itu operasi politik dengan pemain-pemain tambang. Ini RKAP-nya nggak dikeluarkan dulu izinnya. Mereka harus mengeluarkan dana perusahaan untuk bergerak, lalu ditarget. Maka kemudian H-3 itu dana di Kaltara itu luar biasa. Dana di Kalimantan Timur itu luar biasa. Di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Dana itulah yang dipakai untuk melakukan money politik. Di yang namanya Sragen, itu penduduk dikasih 400.000 asal tidak memilih 02. Nggak usah datang. Lalu di internal PDI dikampanyekan, udah, yang penting kami nggak ganggu PDI. Padahal faktanya diganggu juga karena pernyataan Andi Wijayanto kan seperti itu. Yang penting dukung 02. Inilah terjadi perubahan peta politik. Yang namanya di Bali seluruh kader PDI Perjuangan itu berani mentargetkan 82%. Karena mereka udah berpengalaman. Ini hancur lebur. Ketika sistem pemenangan pemilu itu kami desain dengan taat pada hukum, desain dengan pelembagaan partai, didesain dengan kerja 5 tahunan berturut-turut, desain dengan kaderisasi, pembekalan calon anggota legislatif melalui psikotes, itu semua menjadi berantakan dengan politik Machiavelli ini. Jadi ya kita lihat ya, inilah memang ujian yang harus dialami. Yang penting PDI Perjuangan belajar banyak. Ternyata wajah kekuasaan itu kalau nggak ada check and balances, itu bisa membakar. Pada akhirnya itu saya akan ngomong itu, Mas. Kita harus membicarakan ini. Tadi Anda menjelaskan dengan detail. Saya kok berani menyimpulkan dan sepakat dengan banyak orang mengatakan tampaknya problemnya di partai politik memang. Ada banyak kesepakatan-kesepakatan yang harusnya kita lakukan di masa yang lalu. Kita pertahankan, kita jaga dan kita bikin terus-menerus yang pada akhirnya itu menyembelih kita sendiri. Ya ini harus kita lihat. Kadang-kadang problemnya kan partai politik itu dijadikan sebagai salah satu terminologi tunggal. Tanpa melihat bagaimana partai merespon berbagai tantangan-tantangan yang ada. Kalau kita lihat dari sejarahnya, partai ini kan lahir dari kecelakaan politik. Ketika awal kita merdeka itu lahir dari maklumat nomor X. Padahal konsolidasi negara saja belum dilakukan. Lalu keluar maklumat nomor X yang memberikan suatu ruang pendirian partai. Sampai kemudian Bung Karno saking jengkelnya karena kita mau pembebasan Irian Barat, kemudian mau mengubur partai-partai politik. Yang kedua sejarah Orde Baru, pasca Orde Baru juga sama. Ketika Orde Baru, partai kan hanya menjadi P3 dan PDI menjadi instrumen demokrasi. Hasil pemilu sudah diciptakan dulu. Golkar yang bukan partai tetapi bertindak melebihi partai, menyerap seluruh sumber daya kaum intelektual. Lalu PDI dan P3 dijadikan aksesoris demokrasi. Nggak ada kesempatan konsolidasi dan pelembagaan partai. Ini biayanya sangat mahal, dampaknya ke belakang. Kemudian yang ketiga, ketika reformasi, partai sama tiba-tiba mengalami era demokratisasi. Dibuka selebar-lebarnya sampai ada partai saat itu yang ketua umumnya, sekjennya, bendahara umumnya itu satu keluarga. Muncullah semangat demokratisasi. Tetapi ini juga minus pelembagaan partai. Tiba-tiba partai dihadapkan tanpa pelembagaan, dihadapkan pada pertarungan pemilu yang sifatnya elektoral. Yang penting menang pemilu. Segala cara silahkan kamu pakai. Merekrut kader-kader partai, yang penting elektoral kamu menang. Nah tanpa pelembagaan. Nah PDI Perjuangan, kami merespon ketika 2004 kami kalah pemilu. Kami merespon dengan cara apa? Pelembagaan partai, menempatkan kaderisasi sebagai sentral. Membuat ideologi dijabarkan bukan hanya sebagai filosofi, sebagai culture, nilai, tapi sampai pada platform dan perilaku kader. Kami bangun sekolah partai. Kami bangun kantor-kantor partai.
kami adakan setiap pengurus partai harus melalui tahapan psikotes. Kami betul-betul menggunakan kedepankan merit system. Bahkan kemudian kami berikan tuntunan kerja 5 tahun di bawah, memperkuat rakyat. Tapi ini kan apa yang terjadi dalam pemilu? Ini mereduksi seluruh gagasan-gagasan pelembagaan partai itu. Padahal saya sendiri kan, saya di UI sedang ngambil doktor ini, yang meneliti kaitan antara kepemimpinan strategis, ideologisasi, pelembagaan partai, dan relevansinya terhadap ketahanan partai di dalam menghadapi berbagai goncangan baik internal maupun eksternal. Nah, ini semua secara paradigmatik tentang partai ideologi versus partai elektoral. Kemudian secara teoretik kepemimpinan strategis partai, ideologi partai, pelembagaan partai, semua kan ada teorinya. Ini kalah dengan politik segala cara. Sehingga ketika kita tidak mengkritisi pemilu ini, maka ini sama saja membunuh masa depan kita. Itu yang saya maksud, Mas. Yang tadi saya sampaikan itu adalah ini sudah terjadi. Luka kita, mengiris-iris kita. Masalahnya adalah termasuk saya, karena saya pernah di DPR. Begini-begini masih orang partai politik loh, Mas. Ini ada beberapa bagian yang mengiris saya, yang tampaknya juga saya yang pernah membuatnya gitu. Maka mau tidak mau ini kita harus memulai pikiran bersih ini. Kita harus memulainya untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Dan apapun namanya itu melalui partai politik. Pertanyaannya itu pada bagian ini adalah apa kira-kira yang akan ditawarkan PDIP sebagai partai pemenang pemilu, Anda yang paling mayoritas nantinya di DPR, agar kemudian luka ini bisa kita perbaiki. Ada banyak tadi yang Anda sampaikan dan tidak ada yang saya bantah. Itulah realitasnya hari ini. Tetapi kan kita tidak mau nih akan bahasa seperti ini terlontar lagi 5 tahun yang akan datang, ya kan? Maka kemudian ada yang harus kita perbaiki. Biarkanlah ini menjadi kesepakatan politik di mana kemudian nantinya civil society melihatnya, oh iya ternyata partai politik mulai melakukan penyadaran diri. Itu akan kita berikan dukungan. Saya takutnya jika kemudian tidak ada kesadaran itu. Saya ulangi pertanyaannya. Apa tawaran yang akan dilakukan PDIP yang tidak hanya menyangkut dengan kepentingan Anda sendiri sebagai sebuah partai yang harus kita lakukan? Ya, saya banyak berdialog ya dengan Ibu Megawati yang menyampaikan hasil kontemplasi beliau. Yang ditawarkan PDI Perjuangan yang pertama, ya pengaruh utamaan kita tentang paham kebangsaan. Oke. Karena ini mengatasi spirit individu dan golongan. Yang kemudian yang kedua, kita menggali seluruh pemikiran para pendiri bangsa yang saat itu digali itu dengan kepemimpinan intelektual tapi dibumikan di dalam problematika rakyat. Jadi banyak ini comparison study-nya. Dan kemudian dibuatlah desain masa depan. Maka pemikiran pada pendiri bangsa ini, gitu, rediscovery of the foundings of our nation's thought, itu kan yang harus kita lakukan. Kita gali kembali. Karena dengan menggali itu kita menemukan suatu spirit. Bayangkan dalam situasi keterjajahan saja, mereka berhasil mengkristalisasikan pemikirannya yang sangat luar biasa tentang masa depan bangsa dan negara. Sampai kepada teknokratiknya, penguasaan nuklir, berdaulatan di bidang pangan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentang pengiriman manusia Indonesia ke luar angkasa, sehingga Bung Karno memberikan gelar pada Yuri Gagarin agar anak Indonesia punya mimpi untuk terbang ke angkasa luar. Itu pengembangan badan ilmu pengetahuan, karena dalam disertasi saya tentang geopolitik Soekarno itu prime mover yang utama itu juga pemikiran-pemikiran kebangsaan itu, tetapi dijabarkan melalui riset dan inovasi, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka syarat menggali, menemukan kembali pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa sebagaimana dalam sidang BPUPK. Yang ketiga, tentang haluan negara, yang dulu dirancang oleh Profesor Muhammad Yamin atas direction dari Bung Karno di dalam Demokrasi Terpimpin, digali oleh 600 doktor, multi perspektif, multi approach. Nah, ini yang harus kita gali kembali. Ini haluan kita tentang cita-cita masa depan. Masa sekarang kita nggak punya cita-cita 25 tahun, 50 tahun ke depan. Ini sesuai dengan arah pengembangan teknologi, arah peradaban dunia, dan itulah kita mencapai suatu migrasi terpendek ke sana. Yang keempat, penataan sistem pemerintah negara, sistem politik kita.
tentang kedudukan MPR apakah tepat? Kalau bangsa ini dihadapkan pada krisis, siapa yang punya otoritas tertinggi? Apakah presiden itu cukup untuk itu? Sementara presiden dalam demokrasi liberal harus terus-menerus membangun kekuasaannya dan dibatasi 2 periode. Ini nggak bisa diperpanjang dengan cara apapun karena ini kesepakatan kita. Konstitusi punya roh. Maka ini yang kita tata, sistem pemerintahan kita, termasuk kelembagaan negara kita, check and balances kita di situ. Bagaimana kewenangan dari DPR, bagaimana representasi dari daerah ini. Kemudian tata pemerintahannya yang kelima. Dari situlah bagaimana sistem kepartean kita. Kita ini kan cenderung ganti-ganti. Ya. Misalnya tentang parliamentary threshold, belum digugat dengan alasan ada suara yang hilang. Loh, di dalam proporsional pun ada suara yang hilang. Suara yang hilang itu paling banter itu ketika diterapkan sistem distrik. Karena di situ the winner take all, satu distrik hanya ada satu representasi. Sehingga beda satu suara pun yang menang suara dengan hanya beda satu itu menguasai, yang lain hilang. Bukan melihat hilangnya, tergantung sistem yang kita pakai. Nah, untuk merancang sistem demokrasi, sistem partai politik ini kan tergantung, kita kan sistem pemerintahan presidensial. Sama karena kita negara kesatuan Republik Indonesia, kita tidak menganut bikameral karena hanya satu badan yang punya fungsi legislasi. Jadi konsistensi dalam teori-teori politik ini sangat penting karena teori politik berbicara tentang suatu fenomena yang dikonstruksikan secara ilmiah untuk menjawab berbagai persoalan dari fenomena sosial itu supaya bisa melangkah masa depan dengan jalan kebenaran itu dengan baik, bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Nah, inilah yang ditawarkan oleh PDI Perjuangan ke depan. Poin yang bagus, Mas. 5 poin yang menurut saya tampaknya memang harus disegerakan. Tapi kalau saya boleh lebih detail lagi, secara teknis, adakah yang Mas Hasso bisa sampaikan di tempat saya? Misal, penggunaan politik uang. Berdarah-darah gitu. Ini banyak mengatakan, ini pilpres serasa pilkades. Baru kali ini pilpres menggunakan money politik. Negara Institut, lembaga saya di sini, Mas, sedang melanjutkan riset kami yang dulu kami lakukan tahun 2019. Temuan kami pada tahun 2019 itu kan ada ratusan anggota DPR RI dan pemenang pilkada itu adalah bagian dari oligarki dan dinasti. Nah, kami lanjutkan ini. Ya pastilah kalau kita profiling anggota DPR sekarang. Nah, pasti ada afiliasi itu dengan yang kekuatan sumber daya tersebut. Dari pembicaraan dengan teman-teman yang di lapangan, baik yang berhasil masuk maupun yang gagal, itu sudah tidak masuk akal. Maka kan kami menawarkan kalau lebih detail di dalam sistem kepartean dan sistem pemilu, itu memang demokrasi kita kan representativeness. Oke. Nah, sehingga kita harus orientasi pada peningkatan kualitas apapun yang namanya menjadi anggota DPR. Dia adalah arsitek negara kita di dalam menyelesaikan masalah rakyat untuk mendesain masa depan. Betul. Mereka punya fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, representasi. Bagaimana mereka bisa mendesain masa depan? Kalau mereka tidak dipersiapkan, lalu hanya karena anak gubernur, kemudian anak dari presiden misalnya, kemudian memiliki suatu jalan pintas. Nah, ini kan yang harus kita luruskan. Maka kami menawarkan proporsional tertutup. Ini akan menyederhanakan, mengurangi biaya politik, mengurangi kompleksitas. Karena semakin kompleks pemilu semakin mudah dimanipulasi. Tinggal caranya bagaimana kritik yang diberikan kepada partai ketika proporsional tertutup, partai list, itu tidak ada oligarki kepartean yang baru. DPD kan sudah mencoba memelopori dengan merit system, dengan psikotes. Dari sekolah partai kan kita bisa lihat seseorang ini kapasitasnya di mana. Bahkan di dalam psikotes kami yang terakhir, kami lihat mana yang punya bakat sebagai pejuang kepartean. Artinya dia bergerak karena nilai-nilai. Mana yang orientasinya hanya menjadi pedagang. Di situ. Mana yang orientasinya itu di dalam kelembagaan partai. Ya, artinya rohnya itu roh kepartean. Itu dedikasi dari hidupnya. Nah, gitu. Ini yang kami lihat secara hasil psikotesnya. Tapi lagi-lagi dengan pemilu yang Machiavelli seperti ini kan meluluh lantakan berbagai upaya pelembagaan sehingga kita kembali ke titik awal. Bahkan the rule is no rule kan kira-kira gitu-gitu. Itu loh.
Ini yang kemudian yang terjadi dalam praktek demokrasi kita saat ini. Maka mari kita berbicara, disatukan oleh bangsa dan negara, kepentingan masa depan kita. Jangan kepentingan hanya karena mau berkuasa 15 tahun, 20 tahun dan menganggap bahwa gitu, saya adalah segala-galanya. Itu kan yang nggak boleh. Maka ini betul-betul menjadi suatu perenungan yang sangat baik ya kalau kita melihat dari praktek pemilu ini bagi masa depan kita. Ini adalah saat yang tepat agar kita bisa mengukur kembali semua suhu tubuh kita sebagai sebuah bangsa. Karena sejujurnya Mas Hasto, Pak Sekjen, saya tidak lagi bisa memahami semua apa yang terjadi. Benar-benar saya tidak bisa memahami. Ya sama saya juga mencoba memberikan suatu kontribusi dalam konteks intelektual, melakukan suatu research tentang pentingnya pelembagaan partai itu agar fungsi-fungsi bisa berjalan. Ya. Tapi sekarang orang mengatakan kan, yang saya agak sedih, aduh Pak Sekjen, ternyata kita turun 5 tahun itu nggak ada gunanya. Lebih baik duit dikumpulkan, kemudian dilakukan. Itu yang terjadi. Itu kan menggerus berbagai nilai-nilai yang kita idealkan tentang partai. Bangsa ini dibangun dengan suatu konsep yang luar biasa. Maka jangan kubur nilai-nilai itu hanya karena suatu ambisi kekuasaan. Saya ini objektif menyampaikan supaya sebagai bangsa dengan cita-cita besar itu mari kita mampu melihat secara kritis dan merespon ini semua menjadi suatu kesadaran bersama bahwa ada yang tidak beres. Yang diperjuangkan oleh PD Perjuangan bukan persoalan kalah menang pemilu. Ini sudah persoalan tentang masa depan itu. Oke. Pak Sekjen, terima kasih. Sama-sama. Sebuah pembicaraan yang menurut saya harus lebih sering kita lakukan hari-hari ini. Sekali lagi terima kasih. Pemirsa, itu diskusinya agak berat menurut saya, tapi memang hari-hari ini juga seperti yang saya sampaikan tadi, tampaknya ada banyak lagi yang sudah tidak saya yakini lagi. Ada banyak pertanyaan yang saya tidak lagi yakini jawabannya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Hasto tadi, ada bagian yang harus kita pikirkan. 5 poin yang disampaikan tadi pada bagian akhir ketika saya tanya soal apa yang direncanakan oleh PDIP sebagai sebuah partai untuk memperbaiki semua situasi ini, menurut saya sesuatu yang cukup ideal untuk kita pikirkan. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.